Bismillahirrahmanirrahim. Kita OTW Masjid Mall Emporium Sogokwit Jakarta. Mudah-mudahan dilancarkan bareng Kang. Amin. Alhamdulillah, setelah kita dari Pluit khotib Jumat, makan bareng sama Kang Teguh, tadi mampir di warteg. Alhamdulillah masih ada orek tempe, terong jengkol sama sayur asem. Ini makanan kita sederhana sama ikan kembung bakar. Kita berkah nih, makan dulu. Lapar kita dari pagi belum sarapan. Bismillah. Jengkol. Coba Kang Teguh. Ya, koreknya juga mantap untuk ikannya Kang Teguh, ikannya. Bismillah, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CCTV nih. Mukanya yang tangan doang. Nah, ini. Gus, nggak ngajak-ngajak nih Gus. Nggak ngabar-ngabarin nih Gus.
Kalau sakit diajak gimana? Iya, lagi sakit ya. Maksudnya kalau ngabarin Gus Arul kan kebuli nyampe. Tapi lagi sakit beliau juga. Aduh, goreng. Kiki ambil piring Ki, ambil piring Ki. Mau beli durian? Kagak ada durian. Lagian nih kagak doyan duren saya. Bawa duren Ki percuma. Tadi katanya enggak jadi beli durian. Gorengannya nasi. Ki, kopi Ki, 2. Nasibnya gorengan ya udah. Gorengan sama kopi enak udah paling mantap udah gorengan. Yang penting mas silaturahimnya kangen saya udah 3 bulan kali nggak ketemu Sasapi saya. Kalau Sasurya kan udah kesini ngobrol kan. Sasapi 3 bulan 3 hari. Lagi ngopi menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa. Waalaikumsalam Adinda yang lama hilang. Adinda lama hilang. Kalau nggak ada laporan berarti lama hilang, ya kan? Akhirnya datang juga nih. Kamu bapak nggak? Oh sendiri? Oh itulah saya nungguin bapak. Aduh kangen sama bapak saya Allah, berian ya Allah. Kangen banget saya. Kirain Gus Yumar diajak, dia kayaknya ngambek Gus Yumar. Kalau tahu ada. Iya. Kemarin habis ke rumahnya. Oh iya, yang ngabarin saya. Alhamdulillah. Kiki kopi kayak Ustaz Surya, kopi susu. Abrian mah nggak kopi hitam nih. Kita masih diskusi sama Abrian dan Ustaz Surya, Ustaz Safi. Nggak ada yang ngajarin aja. Kita masih diskusi, gorengan tinggal dikit. Kopi sudah habis. Masih ada kita rapat selanjutnya nih karena urusannya memang kemaslahatan umat yang harus segera diselesaikan malam ini. Jadi makanya Ustaz, alhamdulillah sudah adzan Isya nih. Tadi maghrib berjamaah di masjid. Kita masih diskusi pada Isya. Tadi sudah buka puasa pakai cabai dan gorengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kita alhamdulillah Ustadz dari Tapos datang. NU, nah pengurus NU, pengusaha, tulen banget beliau mah, pengusaha bir peletok, aduh saudara anak, kangen anak berapa kali beliau kesini, cuman subhanallah ada buat anak-anak nih ya Allah, alhamdulillah Bang Jian, NU Depok Tapos sudah hadir merapat, kopi hitam atau kopi susu? Harus dong. Kopi apa? Nah, kopi hitam tadi. Kalau apa aja hitam tadi. Bismillah. Alhamdulillah sampai dini hari kita rapat dan diskusi hikmah. Subuh. Iya, udah mau subuh. Ya, sebentar lagi sahur. Ini kita kasih minyak al-hikmah dulu oleh Ustaz Sapi tadi udah pulang duluan karena pos 4 ya tadi Ustaz Sapi pos 4-nya lagi kurang sehat jadi tadi udah dapat minyak duluan. Ini alhamdulillah. Hati-hati Ustaz Surya sama adikku Abrian ya sehat ya. Berkah. Nanti Selasa ya. Ingetin lagi Ustaz. Ya, bismillah. Dia nggak di tengah malam. Enggak, dini hari mah udah aman. Dini hari mah aman. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Bismillah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini masih di bulan mulia, yakni bulan Rajab. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di tempat ini bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini kita diberikan syafaatul uzma dan keluarga kita di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wa jitinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas takwa kita, ibadah kita kepada Allah, dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin di sisi Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di zaman era teknologi, apalagi dengan canggihnya sekarang
teknologi AI. Seseorang saat ini dari yang bukan siapa-siapa bisa jadi seminggu atau sebulan menjadi amat sangat terkenal karena teknologi, karena media sosial. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa, tapi karena teknologi, karena media sosial diangkat, diviralkan menjadi orang yang amat sangat dikenal, amat sangat terkenal. Orang yang tadinya bukan siapa-siapa bisa menjadi orang mulia di mata manusia karena media sosial. Tapi tidak sedikit pula orang-orang yang sudah mulia ini tiba-tiba dalam waktu sekejap jadi orang yang terhina di media sosial. Maka hadirin yang dirahmati Allah, itulah teknologi, itulah media sosial. Kalau kita memakainya untuk kemaslahatan, maka hasilnya pun akan menjadi manfaat. Tapi kalau dijadikan sebagai hal negatif, maka mungkin dia akan meraih kepopularitasan, akan mendapatkan keviralan, akan menjadi terkenal, tapi tidak akan lama dia akan terpuruk kembali karena tidak melalui proses tertentu. Maka Al-Quran yang saya sebutkan di awal, surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat seseorang, Allah akan memuliakan manusia, maka dengan dua syarat. Pertama, manusia itu harus memiliki iman, harus yakin kepada Allah. Maka kalau sudah Allah yang memuliakan, mau jutaan manusia mau menghina, insya Allah tidak akan bisa menjatuhkan kemuliaan di pandangan Allah. Lalu yang kedua syaratnya kalau mau mulia, kata Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, wa utul ilma darajat. Dan selain dia beriman, dia pun harus berilmu. Ketika seorang yang tidak mengenal bisnis tiba-tiba berkat teknologi media sosial, entah Facebook, entah YouTube, entah TikTok, entah Instagram, penjualannya luar biasa walaupun dia tanpa ilmu, tanpa paham masalah berdagang, satu bulan omsetnya miliaran rupiah, tapi tiba-tiba karena dia tidak punya ilmu, maka gulung tikarnya pun akan secepat dia naik. Tapi ketika dia melalui proses yang begitu panjang, belajar dengan tekun manajemen ekonomi, manajemen bisnis, maka ketika dia berkibar, dia tidak merasa congkak. Ketika sedang terpuruk, dia akan kuat diterpa badai. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di Jumat yang singkat ini, khotib ingin mengingatkan kepada kita semua, pasti kita semua ingin derajat kita mulia, baik di pandangan manusia, apalagi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang RT pasti punya ambisi menjadi RW, seorang RW kedepannya ingin menjadi camat, camat ingin menjadi bupati, bupati ingin menjadi menteri, bahkan ingin menjadi presiden. Agar kedudukan derajat kita makin naik, maka Imam Asy-Syafi'i memberikan 3 syarat jika manusia ingin menjadi manusia mulia. Bahkan bukan hanya mulia di pandangan manusia, tapi insya Allah akan mulia di pandangan Allah. Apa 3 syarat itu? Syarat yang pertama, manusia akan menjadi mulia. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau manusia itu pandai menyembunyikan kemiskinannya. Seorang manusia
yang pandai menyembunyikan kemiskinannya. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah teladan kita. Bagaimana kayanya Nabi Muhammad, usia 25 tahun saat itu sudah menjadi pengusaha yang sudah ekspansi bisnisnya di 16 negara. Bayangkan, belum ada pesawat, masih menggunakan unta, usia sangat muda, 25 tahun. Mungkin sekarang Gen Z merasa usia 20, 21 sudah hebat di TikTok, sudah hebat di YouTube. Ini luar biasa. Rasul mencontohkan usia 25, ekspansi dagangnya sudah 16 negara. Maka ketika Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad seorang yang jujur, akhlaknya baik, usahanya pun baik. Setiap dagangan Siti Khadijah yang didagangkan oleh Nabi Muhammad selalu untung besar. Maka Khadijah melamar. Saat itu Khadijah sebagai salah satu pengusaha terkaya di Jazirah Arab, melamar Rasulullah, seorang bujangan usia 25 tahun, juga yang sebagai pengusaha muda terbaik saat itu. Menikahlah. Lalu kita sama-sama tahu hartanya, harta Rasulullah, harta Siti Khadijah habis buat perjuangan Islam saat itu. Jatuh miskin Rasulullah, ya. Bahkan kadangkala Rasul, apalagi setelah Siti Khadijah meninggal dunia, lalu Rasul menikah dengan Siti Aisyah yang amat sangat sederhana kehidupannya. Ketika Rasulullah pergi pagi, pulang siang hari mau makan, ditanya kepada Aisyah, Aisyah, adakah makanan di rumah kita? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Maka kata Nabi Muhammad, ya sudah, tidak apa-apa kalau gitu, ana shaim, saya niat puasa pada hari ini. Rasul menyembunyikan kemiskinannya. Ketika Rasul tidak punya uang sama sekali, lalu ada kaum muhajirin atau kaum ansor datang, ingin meminta bekal perjalanannya karena sudah habis perbekalan. Lalu Rasul mengumpulkan para sahabat, yuk kita sumbang musafir ini. Maka Rasul mengatakan, ketika Rasul tidak punya uang, tolong sahabat pinjami aku uang untuk bisa memberikan kepada musafir ini bekal. Rasul meminjam uang untuk bersedekah, pada Rasul sendiri tidak punya uang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kemiskinan yang kita peroleh saat ini, mungkin kita kekurangan harta, kekurangan ekonomi, tapi yang penting kita tidak miskin akhlak, tidak miskin akidah, tidak miskin iman. Biarkan harta kita berkurang, biarkan posisi kita tidak tinggi, tapi di mata Allah kita kaya, kaya hati, kaya akhlak, kaya sosial kita, banyak saudara kita. Maka yang pertama, manusia mulia, kata Imam Syafi'i, syaratnya orang yang pandai menyembunyikan kemiskinannya. Yang kedua, kalau kita mau mulia di hadapan Allah dan manusia, maka kata Imam Asy-Syafi'i, pandai-pandailah kita menyembunyikan amarah kita. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah ini amat sangat luar biasa. Mungkin menurut kita amarah ini sesuatu yang sederhana. Ada istilah sabar ada batasnya. Saya boleh dihina sekali, 2 kali saya pendam, 3 kali saya akan meluap amarah saya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Rasul sudah mencontohkan bagaimana Rasulullah sabar ketika marah. Ketika ada pendeta datang, ketika Rasul sedang berceramah dengan para sahabat, pendeta itu mengambil sorban Rasulullah, melemparkan sorban Rasulullah ke wajahnya Rasulullah sambil menghardik Rasul. Wahai Muhammad, kamu punya hutang yang belum kamu bayar kepada saya Muhammad. Ini sudah jatuh tempo Muhammad. Coba di depan jamaah, di depan sahabat, Rasul dihina, sorban diambil, dilempar ke muka oleh pendeta. Dan ternyata Rasulullah punya hutang tapi belum
masa tenggang hutangnya. Tapi Rasulullah SAW sabar. Ketika Umar bin Khattab langsung bangun dari duduknya, menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala pendeta itu." Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, jangan kau pakai amarahmu. Cukup kau ingatkan aku agar aku bisa membayar hutang dengan bijaksana, dan agar pendeta itu menagih hutang pun dengan cara bijaksana." Inilah amarah Rasulullah SAW yang perlu kita tiru dalam dakwahnya. Kita belum apa-apa, Pak, menahan kesabaran. Saya tahun yang lalu 2024 Desember, Ahad kedua, Pak, ketika ingin mengisi kajian Ahad subuh di Depok, tiba-tiba jam 4 kurang saya ditabrak oleh motor gerobak. Hancur dengkul saya, kaki saya patah 3. Kata terapis yang memegang saya, kalau dibawa ke medis mungkin langsung dipotong karena hancur itu dengkul. Kemungkinan 2-3 tahun kalaupun bisa untuk bisa berjalan kembali, kalaupun bisa. Ternyata dengan doa ratusan DKM masjid yang menengok, ribuan orang mendoakan, mensupport anak-anak yatim di majlis zikir kami yang selalu kami alhamdulillah masih bisa santuni tiap bulan. Ketika saya sedang kecelakaan, mendoakan 6 bulan saya terbaring, alhamdulillah saya bisa berdakwah kembali keliling Jakarta Depok setiap Jumatnya. Walaupun masih menggunakan tongkat, tapi alhamdulillah masih kuat untuk bisa berdiri dalam Jumatan. Hadirin yang dirahmati Allah, walaupun berat, sakit, menahan sakit satu kaki ketika berkhutbah, tapi kalau mau merenungkan perjuangan Rasulullah SAW, berdarah-darah Rasulullah dalam berjuang, memperjuangkan Islam, menyebarkan agama Islam. Nah, kita hanya berdakwah dari Depok, datang ke sini menggunakan mobil, naik melalui lift, jalan hanya berapa langkah, hanya berapa menit berdiri satu kaki di atas mimbar, kita sudah mengeluh. Maka bersabarlah ketika Allah menguji kita, apalagi dengan ujian kemarahan kita. Dengan cara apa? Falyatawaddo, salah satunya memperbaiki wudhu kita dan memperistiqomahkan wudhu kita. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika manusia ingin mulia di pandangan Allah dan manusia lainnya, maka yang ketiga ini, manusia yang pintar menyembunyikan kesedihannya. Hadirin, bulan Rajab ini bulan pengingat kita. Rasulullah ditinggalkan istri tercinta beliau Siti Khadijah itu di bulan Rajab, meninggal dunia. Lalu pamannya yang dicintai beliau, yang menjaga perjuangan dakwah beliau, Abu Thalib, pun meninggalkan Rasulullah. Maka dua sosok ini meninggal, sedih Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabar dan tawakal kepada Allah. Pada akhirnya Allah memberikan hadiah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah menurunkan surat Al-Isra ayat pertama, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dikasih hadiah oleh Allah Rasulullah ketika bersedih kehilangan dua sosok yang dicintainya, lalu Rasul sabar, diberikan hadiah perjalanan Isra Mi'raj, lalu naik ke langit 1 sampai langit ke-7, bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan hadiah terbesarnya yakni sholat, yaitu malam 27 Rajab Rasul menerima hadiah sholat. Maka hadirin, yuk sama-sama kalau pengen mulia, yang pertama sembunyikan kemiskinan kita, jangan kita umbar di medsos kita. Yang kedua, sembunyikan amarah kita, perbanyak wudhu kita. Yang ketiga, sembunyikan kesedihan kita dengan kita terus berdoa kepada Allah dan bertawakal, dengan sholat kita, dengan infak kita, dengan zakat kita, dengan sedekah yang kita keluarkan. Insya Allah kita bukan hanya mulia di pandangan manusia, tapi insya Allah akan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat hayya 'alal falah. Qad qamatis salat wa qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أخوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca Fatihah, nanti kita sama-sama doakan semua yang hadir pada kesempatan Jumat ini beserta keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doakan juga majlis zikir kami, alhamdulillah masih terus kita memberikan bantuan santunan kepada anak-anak yatim. Nah, salah satunya wasilah dari minyak alimah, nanti di samping ada. Jadi alhamdulillah wasilah saya juga berobat, kaki saya pakai minyak itu, Pak. Buat saraf kejepit, buat benjolan, buat stroke juga insyaallah bisa menjadi wasilah. Yuk sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan DKM Emporium Sogo juga seluruh jamaah donatur diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah la hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وزهرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afan, Kang. Ya, makasih ya.